Mahad Nafisal Yusra, mahadku, taman syurgaku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita yang begitu sangat banyak dan tak terhingga, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa duduk bersama di dalam sebuah majlis ilmu, di dalam rangka bertafaqquh fid din, berusaha untuk memahami ajaran agama yang kita yakini ini, ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah beliau ajarkan melalui sunnahnya kepada kita semua. Begitu pula ya, tidak terasa pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban. Ya, ini berarti Ramadan tidak lama lagi. Ya, setengah bulan lagi, kurang lebih 13 hari lagi. Dan kajian saat ini adalah kajian kedua terakhir, karena nanti akan ada satu kali lagi ya, kajian sebelum Ramadan ya, lalu di bulan Ramadan kemungkinan tidak ada kajian ya. Kalaupun ada, nanti penyampaian faidah ilmu kita akan sampaikan insyaallah pada ceramah singkat setelah sholat tarawih, seperti itu. Maka dari itu sangat disayangkan kalau sampai ya waktu yang berharga ini kita lewatkan. Ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pembahasan tentang al-muftiruna wa ahkamuhum. Orang-orang yang tidak berpuasa serta hukum-hukumnya. Karena ketahuilah, orang yang tidak berpuasa, maksudnya tidak berpuasa Ramadan, itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu golongan orang yang wajib untuk tidak berpuasa. Artinya haram kalau sampai dia berpuasa, dia harus berbuka, gak boleh berpuasa. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang tidak boleh berbuka puasa. Jadi artinya dia wajib berpuasa. Taib. Golongan yang pertama, dan ini yang paling inti pembahasannya, man yajuzu lahum al-fitru was-saumu. Orang yang boleh baginya untuk berbuka atau berpuasa. Jadi dia memiliki pilihan. Ya, mau tidak puasa boleh. Mau tidak berpuasa boleh. Ya, siapa mereka? Yang pertama al-marid. Orang yang sakit. Ya, orang yang sedang mengalami sakit ini secara umum
berdasarkan ijma' para ulama, dia boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk makan, minum, dan yang lainnya di siang hari bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dia sedang bersafar, maka gantinya adalah jumlah bilangan hari di hari yang lain di luar Ramadan. Maksudnya dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi nanti setelah Ramadan lewat dan dia sudah sembuh, dia harus mengqadha'nya, harus mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan orang yang sakit ini ada perinciannya. Jadi tidak semua yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Tidak semua penyakit menyebabkan seseorang boleh untuk tidak berpuasa secara mutlak, tidak. Tapi ada perinciannya. Yang pertama, an yakuna maraduhu yasiran la yata'atharu bis-shaumi wa la yakunu al-fitru arfaq bihi. Yaitu orang yang sakitnya ini ringan, di mana penyakitnya ini tidak akan mempengaruhi ibadah puasanya. Seperti orang yang sakit pilek, flu, atau hanya pusing sedikit. Orang yang sakit ringan seperti ini, maka hukumnya tidak boleh untuk berbuka. Tidak boleh dia tidak berpuasa, harus berpuasa karena sakitnya ringan. Jangan sampai ada yang mengatakan, aduh saya lagi sakit, saya tidak puasa. Ditanya, kamu sakitnya apa? Flu. Wah, gak boleh. Sakit flu lantas dia tidak berpuasa, nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, ini golongan yang sakit, penjelasannya, an yazida maraduhu aw yata'akhkhar bur'uhu wa yashqa 'alaihi as-shaum walakin la yadurruhu. Orang yang sakit tatkala dia berpuasa, maka penyakitnya akan bertambah parah atau menyebabkan kesembuhannya terlambat, dan dia kesulitan, kepayahan. Kalau berpuasa hanya saja tidak menyebabkan madarat yang besar, jadi hanya dia merasa kepayahan, terus sembuhnya menjadi terlambat atau bertambah sedikit parah, tapi tidak akan sampai membahayakan dirinya pada kematian, tidak. Orang yang dalam keadaan sakit seperti ini, maka dianjurkan baginya untuk berbuka puasa. Tapi kalau dia berpuasa tidak apa-apa, boleh. Seperti orang yang terkena penyakit demam umpamanya, radang tenggorokan lalu demam, dan dia melihat dirinya, kalau saya berpuasa bisa, mampu, hanya saya memang agak sedikit kepayahan, tapi tidak mengapa, nanti juga penyakitnya bisa hilang karena dia mengkonsumsi obat ketika berbuka dan sahur. Orang yang sakit seperti ini dianjurkan untuk berbuka, maksudnya tidak berpuasa, tapi kalau dia tetap memaksakan diri berpuasa juga boleh. Kemudian jenis yang ketiga atau golongan yang ketiga, orang yang sakit dan dia kesulitan sekali untuk berpuasa, yang apabila dia memaksakan tetap berpuasa maka bisa mengancam keselamatannya.
bisa menyebabkan kematian pada dirinya. Ya, kalau ada yang sakit parah, dokter sudah memperingatkan, kamu tidak boleh berpuasa dulu. Kamu lagi sakit. Kalau kamu sampai berpuasa bisa mengancam nyawamu, kata dokter. Ini tetap aja berpuasa. Orang yang sakit seperti ini, kalau dia memaksakan berpuasa, maka hukumnya haram. Tidak boleh baginya berpuasa. Dan dia wajib berbuka, wajib untuk tidak berpuasa. Ya, kenapa? Alasannya karena di sini dia membahayakan dirinya, mengambil suatu perbuatan walaupun itu adalah syariat, perintah Allah pada asalnya, tapi kalau sampai membahayakan dirinya dan menyebabkan kematian, maka tidak boleh dilakukan. Tinggalkan dulu. Ya, karena ya secara umum perbuatan apapun yang bisa membahayakan diri kita, perbuatan apapun yang bisa mengancam nyawa kita, ini diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Baik membunuh secara langsung, bunuh diri, ataupun membunuh secara perlahan. Ya, apapun itu. Umpamanya kalau ada tulisan di sebuah merek, titik-titik membunuhmu. Jadi yang titik-titik itu ditinggalkan, nggak boleh. Iya, nggak boleh secara syariat, nggak boleh. Karena di sini Allah berfirman apa? Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian, baik secara langsung ataupun secara perlahan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hal yang ingin kita singgung. Ya, berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Kita mendapatkan berita yang cukup heboh ya di tanah air ini. Ada seseorang ya mengendarai motor, membawa bom di tubuhnya, lalu pergi ke gereja dan dia ledakkan bom itu di situ. Bunuh diri. Bom bunuh diri. Lalu dia mengatakan ini jihad. Ya, dan menganggap bahwa dirinya mati syahid. Kami ingin menegaskan di sini, ketahuilah perbuatan bom bunuh diri, baik dia ya mengatakan itu atas nama jihad, membom orang kafir di gereja, itu sama sekali bukanlah ajaran Islam. Dan Islam berlepas diri dari semua itu. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk melakukan bom bunuh diri di gereja. Sama sekali. Itu bukan jihad. Itu kebodohan. Bukan jihad. Dalilnya ini. Ya, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian walaupun itu atas nama jihad. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang, dan ini menunjukkan bahwa membunuh diri hukumnya haram. Dan itu bukan jihad. Hati-hati faham seperti ini, faham radikalisme, terorisme seperti ini. Ya, karena biasanya mereka didoktrin. Ya, anak-anak muda biasanya mudah terpengaruh. Wah, memang nanti apa istilahnya, persuasinya cukup luar biasa, dia mempengaruhinya. Ya, anak muda yang giroh agamanya sedang memuncak, oh diiming-iming kamu nanti masuk surga, mati syahid, bawa bom, ledakan gereja sana. Ini sama sekali bukan ajaran Islam. Ya, sayangnya orang yang melakukan itu berpenampilan seakan-akan Islami, pakai jenggot, pakai sorban, ya, perempuannya bercadar.
yang akhirnya menyebabkan ya ajaran Islam ya berjenggot, bercadar tercoreng karena ulah orang-orang seperti ini. Dan ketahuilah sama sekali ini tidak ada kaitannya dengan penampilan. Karena paham terorisme, radikalisme ini adalah pemahaman, bukan penampilan. Jadi jangan sampai disimpulkan setelah kejadian bom bunuh diri ini, lantas semua orang yang berjenggot dia teroris. Semua wanita yang memakai pakaian syar'i, berbusana muslimah, cadaran, ini teroris. Bodoh itu namanya. Tidak ada kaitannya. Ya, teroris itu pemahaman, bukan penampilan. Ya, dan kita sampaikan ya bahwa tidak semua yang berjenggot, tidak semua yang bercadar itu teroris. Bahkan kebanyakan yang menerapkan syariat Islam, memelihara jenggot, berpakaian cadar, bukan teroris, bukan radikal. Itu hanya segelintir orang saja, sekelompok orang saja. Tapi sayangnya itu ada dan mencoreng Islam, yang mencoreng negara, bangsa dan kaum muslimin dengan perbuatan yang seperti itu. Ya, jadi ini yang ingin kami tegaskan. Karena fitnah itu mulai mencuat, lantas diumumkan bahwa yang berjenggot, ya, yang celananya cingkrang, yang bercadar itu teroris. Dari mana? Tidak ada. Wallahi, kami bersumpah demi Allah sama sekali, ya, penampilan itu tidak menunjukkan ya pemahaman bahwa mereka adalah para teroris, tidak sama sekali. Ya, bahkan kita selalu mengecam, selalu menyerukan kepada kaum muslimin agar menjauhi faham teroris seperti ini. Ya, jihad palsu, jihad bohong. Ya, jangankan menjadi syahid dan masuk ke dalam surga, justru di akhirat kelak orang yang membunuh diri seperti itu tempatnya adalah di neraka. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebagaimana dia membunuh dirinya. Ketika seseorang membunuh dirinya dengan cara membom diri, maka siksanya di neraka seperti itu. Badannya akan diledakkan terus, dihidupkan lagi. Diledakkan, dihidupkan lagi. Seterusnya seperti itu. Begitu pula kalau ada yang bunuh diri menggunakan pisau, ya, atau melemparkan diri dari ketinggian, maka siksanya nanti di neraka seperti itu. Ya. Dan ya, kita muamalah dengan orang kafir, ya, walaupun dia kafir, tidak boleh lantas sembarangan membunuh, nggak boleh. Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Kama qala Nabi SAW, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, kafir yang sedang dalam perjanjian ya, dengan kaum muslimin, yang ada dalam perlindungan kaum muslimin, dan rata-rata kafir di Indonesia kafir mu'ahad. Barang siapa yang membunuh orang kafir seperti ini, maka orang yang membunuhnya tidak akan bisa mencium bau surga. Gak boleh. Jangan mentang-mentang kafir lantas dibunuh sembarangan, gak boleh. Itu ada aturannya, kapan. Ya, karena kafir itu ada macam-macamnya. Ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, dan seterusnya. Dan itu harus dipelajari. Ya. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan puasa. Kemudian ada sebuah permasalahan, hal yuftiru as-sahihu alladhi yakhsha al-marad bis-siyam. Apakah boleh orang yang sehat tapi dia mengkhawatirkan dirinya kalau sampai berpuasa dia bisa sakit atau bisa membahayakan dirinya? Umpamanya dia punya riwayat penyakit tertentu. Oleh dokter dia diberikan anjuran, kamu selama 2 tahun ini jangan berpuasa dulu sampai penyakitmu sembuh total, karena kalau sampai kamu berpuasa bisa kambuh lagi, bisa bahaya nanti. Nah, ini lagi sehat ini, hanya saja dia punya riwayat penyakit dan sudah diperingatkan oleh dokter, kamu jangan puasa dulu 2 tahun. Maka ya, apa yang harus dia lakukan? Boleh untuknya tidak berpuasa. Lihat, segala hal yang membahayakan diri dilarang oleh syar'i untuk kita lakukan. Apalagi bunuh diri, nggak boleh. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Golongan yang selanjutnya yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu al-musafir, orang yang sedang bersafar. Apa itu orang yang bersafar? Atau siapa mereka orang yang bersafar? Orang yang sedang bepergian jauh, di mana jarak yang dia tempuh bisa membuatnya boleh untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat, yaitu kurang lebih sejarak perjalanan 1 hari 1 malam apabila jalan kaki dengan perjalanan yang sedang-sedang saja. Kurang lebih kalau dikilometerkan ya sekitar 83 kilometer. Dari sini sampai mana? Sampai Sukabumi itu masuk Safar. Ya, sampai 80 km. Kurang lebih ya kalau dikilometerkan. Walaupun nanti ada para ulama yang lain mengatakan enggak, itu kembali kepada urf. Ya, orang kalau pergi lalu dianggap safar itu ya itu dikembalikan. Oh, fulan kau di sini ke Sukabumi dianggapnya safar, ya itu safar tanpa melihat kilometer. Nah, ini ya orang yang sedang dalam keadaan bersafar ya secara umum dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan safarnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita sebutkan. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia sedang dalam keadaan bersafar, maka gantinya adalah jumlah bilangan hari di hari yang lain. Sama maknanya. Artinya dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia ganti dengan jumlah bilangan hari di bulan yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Ya. Mungkin ada orang yang berkata, kalau dulu ya orang bersafar mungkin ya tidak berpuasa karena safarnya capek, berjalan kaki, naik onta, naik keledai. Kalau sekarang naik pesawat, naik bisnya juga ber-AC, naik kereta api gak kerasa capeknya. Apakah tetap masih diperbolehkan untuk berbuka tatkala dia safar atau bagaimana? Nah, ini pun sama ada perinciannya. Sama ada perinciannya. Baik. Di sana ada 3 keadaan orang yang bersafar. Yang pertama, an yashuqa alaihi as-shaum wa ya'uqu an fil khairin. Orang yang bersafar lalu dia merasa kesulitan untuk berpuasa. Ya. Dia merasa kesulitan kalau dia berpuasa dalam keadaan safarnya ini. Ya, sehingga dia susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang keadaan safarnya seperti ini, maka fal fitru fi haqqihi aula. Ya, berbuka puasa atau tidak berpuasa ini lebih utama baginya. Perjalanan ke Jampang ada 7 jam. Ya, naik pick up di belakang, kepanasan, kehujanan, aduh capeknya luar biasa. Jalannya belok-belok, naik turun gunung, belum lagi jalannya mungkin nggak tahu sekarang udah bagus atau tidak. Capek umpamanya, sangat payah kalau puasa. Boleh turun buka? Boleh, sangat boleh sekali. Tapi nanti ingat qada. Ya, di sini jangan lupa. Karena kalau sampai tidak diqada ya dosa. Ya, ini hanya keringanan saja, bukan berarti kewajibannya gugur. Boleh sekarang Ramadan tidak puasa, tapi nanti kalau sudah sampai di kampung, ya sudah nyaman untuk berpuasa ganti. Ya, seperti itu. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi safarin fara zihaman wa rajulan qad zulila alaihi. Pernah Nabi SAW berada dalam sebuah safar lalu melihat ada orang berkerumun. Ketika itu Nabi SAW bersafar dengan para sahabatnya. Ternyata di sana ada seorang yang sedang diberikan payungan, artinya diteduhkan karena digurun kan, kepanasan. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, mahada, ada apa ini? Qalu, lalu mereka teman-temannya mengatakan, saim, dia sedang berpuasa. Faqala,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk perbuatan baik berpuasa dalam keadaan bersafar. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Karena ternyata orang ini dia kesulitan sampai kelemahan, ya, lemas, ya, payah, dan diteduhi oleh teman-temannya. Lalu mengatakan Nabi SAW, ini bukan termasuk perbuatan baik. Dia berpuasa dalam keadaan bersafar karena tahu dia tidak mampu, lemah untuk berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, ala yashuqa alaihi siyam wa la ya'uqu an fi'lil khair. Orang yang bersafar tapi dia tidak merasa kesulitan, ya, apabila berpuasa dan tidak menghalangi dirinya. Safarnya ini tetap saja dia masih bisa melakukan kebaikan, ya. Orang yang keadaannya seperti ini, fal aula lahu as-siyam, lebih utama baginya untuk berpuasa. Ya, lebih baik puasa. Dari sini pergi ke Pelabuhan Ratu, naik bis MGI ber-AC nyaman, nggak ada capeknya. Lebih baik puasa. Ya. Atau dari sini pergi ke Jawa, Purwokerto, naik kereta api, nyambung stasiun Bogor, Gambir ke Jawa, naik kereta tuh nggak capek, ya. Lebih baik berpuasa. Dari sini ke Papua naik pesawat, nggak ada capek, ya. Lebih baik berpuasa seperti itu, ya. Walaupun memang kalau dia tidak berpuasa juga tidak berdosa. Kalau dia tidak berpuasa, ya, dia tidak berdosa. Karena secara umum sekali lagi orang yang bersafar itu boleh untuk berbuka puasa, baik dia merasa kesulitan ataupun tidak, boleh. Ya, tapi lebih utama dia berpuasa. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, Ana Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fi safar?" Apakah boleh aku berpuasa tatkala safar? Wa kana katsir as-siyam, dan ya, Hamzah bin Amr al-Aslami ini orang yang memang biasa banyak berpuasa, dia udah biasa berpuasa. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau silahkan berpuasa, kalau kamu mau juga silahkan tidak berpuasa. Iya, jadi Nabi memberikan pilihan karena melihat dia mampu, karena dia udah biasa berpuasa. Ya, ini menunjukkan kalau dia berpuasa lebih baik, kalau dia tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadaan yang ketiga, an yashuqa alaihi as-shawmu masyaqqatan syadidatan ghayra muhtamilatin qad tubdi ila al-halak. Yaitu keadaan seorang yang bersafar, lalu kalau dia berpuasa dia merasa kepayahan, ya, dengan kepayahan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menyebabkannya binasa, menyebabkannya mati. Ya, maka orang yang keadaan safarnya seperti ini tidak boleh baginya berpuasa. Haram baginya untuk berpuasa. Jadi kalau pergian jauh, sangat capek sekali, entah safarnya karena menggunakan kuda, unta, keledai atau jalan kaki, ya, tapi dia harus pergi umpamanya untuk suatu keperluan, tidak usah memaksakan puasa. Kalau memang puasa ini bisa menyebabkannya binasa. Ya, umpamanya orang sudah sepuh, ya, biasanya mampu puasa, tapi kalau safar sambil berpuasa, ya, dia suka mabok-mabokan, micung kalau bahasa Sundanya. Kalau terus dipaksakan puasa bisa drop, bisa berbahaya bagi dirinya. Ini tidak usah berpuasa, tidak boleh berpuasa. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dalam riwayat lain dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah.
bahwasanya Nabi SAW keluar ya pada hari Fatu Makkah ya ke Makkah, fasaru hatta balagha qara'al ghanim. Ya, Nabi berjalan sampai tiba di suatu tempat yang bernama Qara'al Ghamim. Wasara nas, manusia pun sampai di sana. Thumma da'a biqadhin min ma. Lalu Nabi SAW menyeru untuk dibawakan ya sewadah air. Farafa'ahu hatta nadhara nas ilaihi. Lalu beliau mengangkatnya sampai orang-orang melihat ya kepada air tersebut. Thumma syariba, lalu beliau minum. Beliau minum. Qila lahu ba'da dzalika, lalu dikatakan setelah itu kepada beliau, inna ba'dhan nas qad sham. Jadi Nabi ketika itu tidak berpuasa, dan ini Fathu Makkah ini terjadi pada bulan puasa. Ya, perjalanan dari Madinah ke Makkah ini jauh, ratusan kilometer. Ya, Nabi SAW tidak berpuasa. Ya. Dan Nabi memperlihatkan dirinya kepada orang-orang ketika itu minum, untuk menunjukkan bahwa beliau tidak berpuasa ya, karena jaraknya jauh dan sangat kepayahan sekali. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, di sana ada orang-orang yang tetap berpuasa. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Dua kali Nabi SAW mengatakan ini. Karena perjalanan ratusan kilo ini pasti payah sekali. Kalau memaksakan puasa ini sangat berat, bisa berbahaya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan bagi orang yang berpuasa ketika itu, mereka adalah para pembangkang. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Disimpulkan dari hadis ini bahwa apabila seorang bersafar dan safarnya itu bisa membahayakan dirinya, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan orang yang sedang safar, ya, kebolehannya untuk tidak berpuasa ini akan berakhir dengan pertama, apabila dia berniat iqamah, tinggal bermukim di negeri tujuannya, di daerah tujuannya. Jadi ketika dia sampai memang dia mau bermukim di sana, maka sudah tidak boleh lagi untuk dia tidak berpuasa. Atau dia sudah kembali ke negerinya, ke daerah asalnya. Ini sudah tidak boleh lagi dia berbuka puasa. Kemudian yang selanjutnya, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu asy-syaikhu al-kabiru wal mar'atu al-ajuz wal maridul ladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sudah lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek, dan orang yang memiliki penyakit, ya, dia dalam keadaan sakit dan sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, bahkan nanti puasa yang dia tinggalkan ini bisa diganti dengan fidyah, karena dia sudah tidak berpuasa. Orang sudah tua, sudah pikun, ya. Kalau puasa bisa-bisa langsung mati hari itu juga umpamanya, itu kan. Ini nggak boleh dipaksa puasa oleh anak-anaknya, nggak boleh. Sudah, dia makan minum biasa seperti biasanya. Nanti jumlah hari yang dia tinggalkan diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah yaitu memberikan makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa yang dia tinggalkan, sebanyak kurang lebih, kalau kita mau memberinya makanan pokok, sebanyak kurang lebih setengah so. Setengah so ya setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya 3 kilogram, maka berarti dia mengeluarkan beras diberikan kepada orang miskin sebanyak 1,5 kilo untuk satu hari yang dia tinggalkan. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan
atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka baginya membayar fidyah sebanyak memberikan fidyah berupa memberi makan satu orang miskin. Ayat ini pertamanya berlaku, ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini yaitu orang yang sudah lanjut usia. Pertamanya ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah lanjut usia itu boleh untuk tidak berpuasa, baik dia mampu untuk berpuasa ataupun tidak mampu, boleh dia diberikan pilihan untuk tidak berpuasa, lalu sebagai gantinya nanti bayar fidyah. Hanya saja lantas kemudian ayat ini dinasakh, dimansuh, ya, dihapus, sehingga yang hanya boleh untuk tidak berpuasa yaitu orang yang lanjut usia dan tidak mampu berpuasa. Kalau sudah lanjut usia tapi masih mampu berpuasa, ya, maka ini tetap berpuasa, tidak boleh diganti dengan fidyah. Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa. Boleh tidak berpuasa lalu diganti dengan fidyah. Ya. Begitu pula orang yang sakit walaupun dia usianya masih muda tapi sudah tidak diharapkan lagi kesembuhan, bukan tidak diharapkan lagi, artinya sudah dia tidak bisa berharap lagi sembuh karena sakitnya udah parah, oleh dokter sudah divonis ini penyakitnya parah, mungkin hidupnya sudah tinggal menghitung hari, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ini boleh tidak berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa. Nanti jumlah hari yang dia tinggalkan diganti dengan fidyah. Sedikit sebelum kita tutup dengan azan Isya, berbicara tentang fidyah, ketahuilah di dalam ajaran Islam fidyah itu hanya ada pada kasus ini. Orang yang tidak berpuasa karena sudah lanjut usia dan yang sakit yang kesembuhannya tidak bisa lagi diharapkan, ini nanti diganti dengan fidyah. Dan tidak ada di dalam Islam itu namanya fidyah sholat. Karena ada di masyarakat kita yang memahami, ya, orang yang sakit tidak sholat nanti diganti saja fidyah. Biasa setelah meninggal nanti tiba-tiba sibuk keluarganya membagikan fidyah. Itu tidak ada, ya, tidak ada dalilnya. Silahkan cari, ya. Adapun orang yang sholat, ya, keringanannya adalah dia boleh melaksanakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Orang selanjut usia apapun, sakitnya separah apapun, tetap wajib melaksanakan sholat sesuai kemampuannya selama akalnya ada, selama akalnya masih ada, dia sadar, ya. Nanti kalau dia tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, ya, tidak bisa gerak-gerak apa-apa, dia bisa berkedip saja seperti ini, silahkan sholatnya dengan kedip-kedip. Dia baca di dalam hatinya bacaan alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya kedip aja. Jadi nggak ada sholat ditinggalkan, walaupun sakit separah apapun, nggak boleh. Sholat itu adalah kewajiban seumur hidup selama akal masih ada. Jadi nggak boleh ditinggalkan lalu diganti fidyah. Ini nggak ada ajaran seperti itu, ya. Orang yang boleh tidak sholat itu kalau akalnya sudah tidak ada, ya, sudah memang dia umpamanya pingsan, ya, termasuk akal yang tidak ada itu, yang gila, ini boleh tidak berpuasa, ya. Jadi kalau yang gila ini tidak sholat. Kalau yang masih ada akalnya sehat, waras, ini wajib untuk melaksanakan sholat. Atau orang yang lanjut usia sudah benar-benar ngawur, dia sudah istilahnya akalnya sudah tidak normal lagi, sudah pikunnya parah, seperti ini mungkin gugur ya kewajiban sholatnya. Tapi kalau yang masih sadar, memahami bahwa ini sholat, ya, ini tidak, ini harus tetap melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kembali setelah kumandang sholat isya.
adzan salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali, ada beberapa poin lagi. Kita ingin malam ini selesai pembahasan tentang ibadah puasa. Karena pekan depan kita akan membahas tentang zakat fitrah. Itu juga pembahasan penting, harus kita ketahui. Di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa yaitu al-hamil wal murdi', wanita yang sedang hamil dan menyusui. Ya, tatkala dia merasa khawatir akan dirinya atau kandungan atau bayi yang dia susuinya, ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis hasan, begitu pula yang lainnya. Beliau berkata, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafir syatra as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawma. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya meletakkan ya untuk orang yang bersabar setengah solat. Maksudnya memberikan keringanan kepada orang yang bersabar agar melaksanakan setengah solat. Apa maksudnya? Qashar. Jadi kalau kita sedang bersafar, sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat boleh 2 rakaat saja. Sholat asar yang harusnya 4 rakaat 2 rakaat saja lakukan. Sholat isya 4 rakaat 2 rakaat saja, setengahnya qashar. Ya, ini boleh orang yang bersafar seperti itu. Wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawma, dan Allah memberikan keringanan bagi orang yang bersafar, wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ini dalilnya. Ya, wanita yang sedang hamil dan menyusui, tatkala dia merasa khawatir baik terhadap dirinya, janinnya atau anak yang dia susui, ya khawatir air ASI-nya sedikit nanti anaknya sakit, khawatir kalau saya puasa ini janinnya bermasalah nutrisinya karena gak ada asupan makan, ya, atau dirinya lemah, karena wanita hamil itu payah, sangat payah. Dia butuh nutrisi yang banyak. Ya, harus banyak makan. Kalau berpuasa nanti kekurangan nutrisi, ini boleh ya diberikan keringan untuk tidak berpuasa. Hanya saja nanti setelah Ramadan, ya, apakah dia mengganti jumlah hari yang dia tinggalkan dengan mengqadha'nya atau diganti dengan fidyah? Nah, ini fidyah yang lain. Ya, tadi selain fidyah orang yang lanjut usia yang sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ini fidyah yang satu lagi. Mohon maaf, ini fidyah yang satu lagi. Ya, ada pembahasannya. Di sana ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab ini, dan ini juga pendapat yang kami condong kepadanya, yaitu bahwa wanita hamil dan menyusui tatkala dia tidak berpuasa maka dia menggantinya dengan fidyah. Menggantinya dengan fidyah. Dan ini adalah fatwa ya dua sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dan di sini ada ya isyarat kuat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyimpulkan ini karena ya dia telah mendengar salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang lain yang mengingkari fatwa dari dua sahabat ini, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, sehingga di situ bisa disimpulkan ada ijma sukuti. Ijma itu artinya kesepakatan secara diam-diam terjadi di antara para sahabat bahwa wanita yang hamil dan murdi ini nanti gantinya adalah fidyah, sama seperti orang yang lanjut usia yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Jadi dia setiap satu hari yang dia tinggalkan, dia ganti dengan memberikan makan kepada fakir miskin.
Caranya mau di hari itu dia tidak berpuasa lalu dia bayarkan, atau nanti di akhir digabungkan, ditotalkan berapa jumlah, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan tentang orang yang boleh tidak berpuasa sampai di sini saja selesai. Kok di sini tidak disebutkan ya orang yang kerjanya berat, ya, kerjanya keras itu, seperti kerja bangunan umpamanya, supir bisa jadi safar ya, atau orang yang kerja berat apalah, kok nggak disebutkan di sini? Ya, itu artinya apa? Ya, itu artinya kerja berat bukan termasuk uzur bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Dia wajib untuk tetap melaksanakan puasa karena dia masih memiliki pilihannya untuk meringankan kerja beratnya. Ya, jadi kalau berpuasa ya jangan berat-berat ya kerjanya, itu kan. Atau waktunya dikurangi, atau dia harus memiliki asupan suplemen yang cukup sehingga tetap mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kerja berat bukan termasuk uzur yang apabila seseorang tidak berpuasa dengan alasan karena kerja berat, ini bisa tetap berdosa, ya, tidak boleh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelompok yang selanjutnya, kembali kepada pembahasan besar, kelompok yang tidak boleh berpuasa, haram untuk berpuasa, ada dua, yaitu wanita haid dan wanita nifas. Ini ijma, tidak ada khilaf, dan ya dia wajib menggantinya dengan hari lain, ya, di luar ibadah, di luar bulan puasa. Ya. Kemudian ada pembahasan di sini, ada pembahasan apabila ada orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, sengaja gak puasa, godin, ini hukumnya bagaimana? Apakah dia harus mengkodoknya nanti? Dia bocornya ini gak ada uzur, orang sehat, tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas, tidak berpuasa, ya. Orang seperti ini bagaimana? Apakah harus mengkodoknya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sana tidak ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kuat sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Ya. Jadi kalau ada orang punya riwayat biasanya gak suka puasa Ramadan, berbulan-bulan, bertahun-tahun seumur hidupnya sering tidak berpuasa tanpa alasan, ini bagaimana ini? Lihat, gak ada qadanya. Terus saya dosanya gimana dong? Saya dosa besar ini tidak berpuasa. Ya, caranya itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan cara dia puasa kapan aja, niat ganti puasa tanpa dihitung-hitung, bukan, ini gak ada seperti itu. Ya, caranya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mulai puasa tahun ini, bulan Ramadan tahun ini sudah tidak boleh lagi dia tidak berpuasa. Harus disesali dosa tidak berpuasa selama ini, karena ketahuilah dosa meninggalkan ibadah puasa itu dosa besar, dosanya tidak lebih kecil daripada dosa berzina dan membunuh. Dosa sangat besar sekali. Ya, maka dari itu kalau kita ingin menghapus dosa selama ini yang kita lakukan dengan tidak berpuasa, mulai Ramadan ini berpuasalah. Ramadan berikutnya jangan sampai tidak berpuasa. Ya, terus perbaiki, sesali dosa, ya, meninggalkan puasa, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan lakukanlah puasa Ramadan ini, ya, tobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang fikih puasa. Walaupun di sana pembahasan yang tambahan, ya, insya Allah mudah-mudahan melalui pertanyaan atau pertemuan pekan depan bisa kita selesaikan lagi. Ustaz, jika kita sedang berpuasa lebih utama bersikat gigi atau malah
atau malah sebaliknya, ya. Lebih baik, ya maksudnya mana yang lebih utama ketika berpuasa, sikat gigi atau tidak? Kalau ditanya mana yang lebih utama tidak sikat gigi. Kalau memang dia menggunakan odol, ya, menggunakan odol. Tapi kalau dia sikat gigi silahkan. Ini sudah kita sampaikan pertemuan yang telah lalu. Iya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari pemirsa. Iya. Dari online. Melahirkan di waktu Ramadan setelah 1 tahun lebih, tetapi sudah bayar fidyah, apakah masih harus berpuasa di waktu yang lain? Tidak, cukup membayar fidyah saja, ya. Suntik vaksin saat berpuasa apa hukumnya? Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa suntik tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian ini sudah terjawab. Ini juga sudah terjawab. Ustadz, kalau seseorang beraksi lalu gagal dan membahayakan dirinya, apa bisa disebut bunuh diri? Ya. Ada orang dia sukanya untuk menguji adrenalin, melakukan hal-hal yang ekstrim, loncat antar gedung, parkour apa sih namanya itu, ya, atau loncat dari ketinggian atau apalah hal-hal yang membahayakan dirinya. Sebenarnya dia tidak mau bunuh diri, enggak, itu cuman apa istilahnya gaya-gayaan saja, ya, belaga saja, ya. Ternyata gagal. Loncat dari gedung A ke gedung B, ternyata nggak nyampe, jatuh mati. Apakah bisa dikatakan sebagai bunuh diri? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertama, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia, ya, perbuatan yang bisa membahayakan dirinya dan tidak boleh dilakukan. Segala perbuatan yang bisa membahayakan diri ini nggak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan, enggak boleh. Dalam rangka gaya apalah kemahiran suatu kemahiran tertentu enggak boleh dilakukan. Kalau memang di sana ada unsur bahaya yang cukup besar, resiko bahaya cukup besar, enggak boleh. Wallahu ta'ala, apakah dia dikatakan sebagai bunuh diri atau tidak? Ya, dia tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama, ya mungkin bisa dikatakan sebagai bunuh diri, atau juga tidak, karena memang nggak sengaja. Karena memang tidak sengaja. Allah Ta'ala, tapi tetap, ya, sekali lagi perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya. Tayyib. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab sebenarnya, ya. Jadi yang sudah terjawab di penyampaian tidak kita bacakan. Kita cukup sampai di sini pembahasannya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.